Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia hingga tahun 2020 tercatat sekitar 271 juta jiwa, di mana 68,39% berada di usia produktif. Namun, keadaan ini tidak serta-merta memberikan dampak yang baik terhadap Indonesia. Peningkatan pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya mendorong adanya pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut data Kementerian PUPR, dalam kurun tahun 2014 hingga tahun 2019, Indonesia telah membangun 61 bendungan, 1.298 km jalan tol, serta lebih dari 200.000 hunian baru yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari komponen utama penyusunnya, yaitu semen. Dalam rentang tahun 2014 hingga 2019, terjadi peningkatan produksi semen di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2020, industri semen di Indonesia menghasilkan hingga 73 juta metrik ton semen, dengan konsumsi semen di Indonesia sebesar 62,73 metrik ton semen. Akan tetapi, keberadaan semen saat ini menjadi penyumbang emisi karbon yang cukup besar bagi emisi global. Hal ini disebabkan setiap 1 ton semen yang diproduksi industri semen mampu menghasilkan hingga 1 ton emisi karbon. Dengan kata lain, industri semen Indonesia menghasilkan hingga 73 juta ton emisi karbon pada tahun 2020. Faktanya, menurut penelitian Chatham House pada tahun 2019, saat ini semen merupakan material yang kedua terbanyak setelah air sebagai material buatan manusia yang paling banyak digunakan dan yang paling banyak dikonsumsi di planet ini. Sayangnya, hal ini kemudian memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Peningkatan emisi karbon menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim di Indonesia yang kemudian menyebabkan terjadinya polusi udara, kenaikan temperatur global, peningkatan intensitas hujan, serta peningkatan muka air laut. Keadaan ini kemudian berdampak terhadap pencapaian tujuan Sustainable Development Goals Indonesia pada tahun 2030 terkait poin 9 yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi, serta poin 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan? Dalam menanggapi permasalahan tersebut, muncul sebuah gagasan futuristik dengan konsep konstruktif dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim akibat dari emisi karbon industri semen dan mewujudkan industri yang berkelanjutan. Dalam menangani emisi karbon yang dihasilkan dari industri semen pada umumnya, kami memiliki gagasan untuk menggunakan Carmen. Carmen merupakan konsep semen penyerap karbon berbahan dasar magnesium silikat yang berasal dari silika limbah kaca. Carmen mampu menyelesaikan permasalahan emisi karbon dari proses pembuatannya dibandingkan pembuatan semen pada umumnya. Mengapa Carmen memilih limbah kaca sebagai bahan dasar pembuatannya? Terdapat 3 alasan pemilihan limbah kaca sebagai bahan dasar pembuatan Carmen. Pertama, persentase silika pada limbah kaca memiliki kandungan silika yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 70%. Kedua, berdasarkan data KLHK pada tahun 2017, menyebutkan bahwa limbah kaca yang dihasilkan oleh 26 kota besar di Indonesia mencapai hingga 1,1 juta ton per tahunnya. Ketiga, harga limbah kaca sangatlah rendah apabila dibandingkan dengan harga kaca baru. Hal ini dapat menekan harga pembuatan semen menjadi lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Carmen memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis semen lain dalam mengatasi permasalahan emisi karbon. Carmen hanya membutuhkan temperatur rendah untuk proses kalsinasi, yaitu 600 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius, dibandingkan semen pada umumnya yang membutuhkan temperatur tinggi hingga 1600 derajat Celcius. Proses pembakaran bahan baku yang tidak memerlukan energi yang besar ini dapat mengurangi emisi karbon dan menekan biaya produksi semen. Selain itu, kandungan MgO dalam semen magnesium memiliki kemampuan dalam menyerap CO2 dari atmosfer untuk membentuk berbagai karbonat dan hidroksikarbonat. Hal ini berpotensi menyerap sebagian banyak CO2 dalam proses pengerasannya. Menurut penelitian Naki and Jung pada tahun 2019, menunjukkan bahwa semen magnesium berbahan dasar magnesium silikat mampu memproduksi emisi karbon hingga lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan apabila satu sak Carmen sebesar 50 kg, maka Carmen mampu memproduksi hingga 50 kg CO2 di udara. Sehingga, apabila pada tahun 2020, industri semen memproduksi hingga 73 juta metrik ton semen, maka penggunaan Carmen mampu memproduksi hingga 73 juta ton CO2 di udara. Dalam proses pembuatan Carmen, terbagi atas 4 tahapan besar, yaitu crusher, karbonasi, kiln, dan semen mill. Melalui proses ini, CO2 yang dihasilkan kemudian disirkulasikan di dalam autoclave untuk digunakan kembali dalam proses karbonasi. Hal ini menjadikan proses pembuatan semen menjadi free carbon emission.
Konsep Karmen yang digagas perlu melalui beberapa tahap dan berlangsung pada rentang 10 tahun dimulai pada tahun 2021 hingga 2030. Tahap inisiasi berlangsung pada rentang 2021 hingga 2023 bertujuan untuk menginisiasi penyusunan dan pematangan konsep gagasan Karmen. Pihak yang terkait dalam tahapan inisiasi yaitu universitas, peneliti, pemerintah, dinas lingkungan hidup, industri semen, dan industri kaca. Tahapan inisiasi terdiri dari penyusunan konsep, penyusunan rancangan dasar dan rancangan DNC, pembuatan Karmen, pengujian efisiensi reduksi emisi karbon dan efek lingkungan, inisiasi kerjasama dengan pemerintah swasta, pengajuan proposal, dan sosialisasi produk hasil uji. Tahap pembangunan dan pengembangan berlangsung pada rentang 2024 hingga 2027 bertujuan untuk membangun serta mengembangkan sektor-sektor produksi Karmen. Pihak yang terkait dalam tahapan ini yaitu industri semen dan industri kaca. Tahapan ini terdiri dari planning, pembangunan sektor produksi Karmen, pengawasan produksi, dan pengembangan teknologi. Tahap operasional dan maintenance berlangsung pada rentang 2028 hingga 2030 bertujuan untuk monitoring, evaluasi, pemeliharaan sektor-sektor produksi Karmen, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pihak yang terkait dalam tahapan ini yaitu masyarakat, industri semen, dan industri kaca. Tahapan ini terdiri dari sosialisasi Karmen kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta pemeliharaan dan perawatan.